Bab pendirian rumah komersial Domatrix. Setelah Dominic dan Daniel pergi, Mark berpikir sejenak sebelum melaporkan berita keduanya kepada manajemen tinggi keluarganya. Meskipun dia tidak melihat ada yang salah dengan Dominic, Daniel adalah wanita ketiga dari keluarga Strickland yang bertunangan. Status tunangannya sangat tinggi. Dia adalah putra tertua dan pewaris keluarga Higgins, yang merupakan salah satu dari 6 kekuatan teratas Stardom Realm. Jika seseorang dengan niat buruk tahu Daniel begitu dekat dengan pria lain dan menyebarkan berita, keluarga Higgins juga akan mendengar rumor tersebut. Mereka memiliki kekuatan dan prestis yang besar di Stardom Realm, jadi mereka tidak bisa mentolerir rumor seperti itu. Begitu keluarga Higgins marah, keluarga Strickland akan menderita. Bukankah dia membuat masalah untuk keluarganya sendiri? Bahkan jika Daniel dan Dominic memang hanya berteman, mereka seharusnya tidak diizinkan untuk bergaul seperti ini lagi. Identitasnya saat ini sangat sensitif, jadi dia harus cukup menjaga jarak dari semua pria. Dikatakan bahwa putra keluarga Higgins akan menyelesaikan kultivasinya dan segera keluar. Untuk menghindari masalah, keluarga Strickland telah berdiskusi dan memutuskan untuk mengganti semua penjaga pria di sekitar Daniel dengan penjaga wanita. Itu membuktikan bahwa keluarga Strickland sangat mementingkan masalah ini. Ketika mereka menerima kabar dari Mark, mereka langsung memintanya untuk mengesampingkan pekerjaannya yang lain dan fokus memantau mereka berdua. Dia harus tinggal dengan Dominic sepanjang waktu untuk menghindari sendirian dengan Daniel. Setelah mendapat instruksi, Mark buru-buru berangkat, mengejar ke arah Dominic dan Daniel pergi. Pada saat yang sama, Daniel menunjukkan Dominic di sekitar markas rumah komersial harta karun. Dominic tidak terlalu tertarik, tapi Daniel terlalu antusias. Sebagai tamu, tidak sopan menolak, jadi dia hanya bisa mengikutinya. Markas itu sangat mewah. Dibandingkan dengan istana kuno di bumi, itu bahkan lebih baik dan lebih besar. Dominic bahkan bisa mencium bau uang di sepanjang jalan, dan dia terpesona. Namun, dia bukannya iri melainkan sedang memikirkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun markas semegah itu. Jika dia membuat yang seperti ini, berapa banyak poin super kaya yang bisa dia dapatkan? Apakah itu cukup untuk membawanya langsung ke Saint Realm? Hal-hal di sini adalah uang di mata orang lain, tetapi bagi Dominic, mereka adalah poin super kaya yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya belum lama berjalan-jalan ketika seorang pria buru-buru menyusul. Mark, orang tua yang menyapa Daniel barusan. Manajemen tinggi keluarga telah memintanya untuk mengikuti Dominic. Mark melangkah maju dan berkata, "Daniel, kakek ketujuh sedang mencarimu. Silakan pergi ke ruang kerjanya sekarang. Aku akan mengurus Tuan Louis dan mengajaknya berkeliling." Kakek ketujuh yang dia sebutkan adalah Benson Strickland, keturunan langsung dari keluarga Strickland, yang merupakan adik dari tuan keluarga saat ini. Dia bertanggung jawab atas markas rumah komersial harta karun. Statusnya sangat tinggi, jadi meskipun Daniel adalah wanita ketiga, dia harus menghormatinya. "Kakek ketujuh mencariku? Aku mengerti. Aku mengerti. Mark, tolong jaga Tuan Louis. Ketika dia lelah, kamu bisa membawanya untuk beristirahat," Daniel katakan. Kemudian, dia berpikir sejenak dan menambahkan, "Tuan Louis adalah tamu terhormat aku dan akan segera menjadi tamu terhormat keluarga Strickland. Mark, kamu tidak harus mengabaikan dia. Daniel, kamu dapat yakin. Aku akan menghibur Tuan Louis dengan baik," jawab Mark. Daniel menoleh ke Dominic dan berkata, "Tuan Louis, aku harus menemui kakek ketujuh. Jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu Mark, dan ia akan memenuhi kebutuhan kamu." "Baik. Daniel, silakan. Aku tidak perlu apa-apa lagi selama aku bisa berpartisipasi dalam lelang," jawab Dominic. "Tuan Louis, jangan khawatir. Aku akan segera mengirimkan kartu undangan untuk lelang, dan kamu bisa langsung masuk ke tempat acara," kata Mark. "Terima kasih," Dominic berkata dengan penuh syukur. Tujuannya datang ke sini adalah untuk berpartisipasi dalam pelelangan, membeli beberapa harta karun, dan mendapatkan poin super kaya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia baru saja mencapai tahap menengah dari daftar tertinggi, jadi dia masih terlalu lemah di alam Stardom. Bahkan pria tua di depannya telah mencapai tahap awal daftar tertinggi. Selain itu, Dominic telah membunuh Charles, pewaris sekunder keluarga Jefferson, yang merupakan keluarga besar dengan 5 master yang telah mencapai Saint Realm. Meskipun orang-orang yang dibawa oleh Tao semuanya telah dibunuh, orang-orang Daniel masih hidup. Mereka semua telah menyaksikan apa yang terjadi hari itu. Meskipun Daniel berjanji bahwa tidak ada yang akan membocorkannya, Dominic tidak bisa percaya sepenuhnya. Dia harus mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Jika semua orang Daniel setia padanya, bagaimana Tal bisa tahu keberadaannya? Banyak dari kekuatan besar ini telah menanam mata-mata di kekuatan lain. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada mata-mata di sekitar Daniel. Bahkan jika tidak ada mata-mata dari keluarga Jefferson, mungkin ada beberapa dari kekuatan lain. Jika mereka membocorkan berita itu, keluarga Jefferson akan tahu bahwa dialah yang membunuh Tao. Pada saat itu,
Jika dia tidak menjadi cukup kuat, dia akan mendapat masalah. Dominic tidak percaya bahwa keluarga Strickland akan membantunya karena mereka mungkin tidak dapat membela diri menurut kata-kata Daniel. Bagaimana mereka bisa mengambil inisiatif untuk memulai perang dengan keluarga Jefferson untuk orang luar? Selain itu, Dominic tidak suka bergantung pada orang lain, jadi dia harus membuat persiapan sekarang. Langkah pertama dari rencananya adalah mendapatkan poin super kaya yang cukup di pelelangan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Dia harus mencapai setidaknya Prasen Realm. Hanya dengan cara ini dia bisa bertahan di Stardom Realm. Tuan Louis, sama-sama. Kamu adalah tamu terhormat Daniel, jadi kamu juga tamu terhormat dari keluarga Strickland. Maafkan aku atas keramahan yang tidak pengertian. Jawab Mark sopan. Tuan Louis, silahkan membuat diri kamu di rumah. Aku akan pergi menemui kakek ketujuh sekarang. Daniel, silakan. Daniel, sampai jumpa. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Setelah sosoknya tidak terlihat, Mark berkata, Tuan Louis, kemana kamu ingin pergi selanjutnya? Aku akan menemanimu. Aku sedikit lelah, dan aku tidak ingin mengunjungi tempat lain lagi. Tolong bawa aku untuk beristirahat. Dominic katakan, ia sama sekali tidak tertarik dengan tempat ini. Daniel yang bersikeras mengajaknya berkeliling markas. Sekarang Daniel pergi, dia tidak ingin terus mengunjungi. Benarkah? Masih banyak tempat menarik di sini. Terima kasih, tapi aku tidak mau melanjutkan sekarang. Mungkin lain kali. Dominic menurun dengan lembut. Baik, silakan datang dengan aku. Aku akan membawamu untuk beristirahat. Mark berhenti membujuk dan mulai memimpin jalan ke rest area. Dominic ditindaklanjuti. Tapi Mark, yang berjalan di depan, mengerutkan kening erat. Baru saja, Dominic berbicara dan tertawa dengan Daniel ketika berjalan-jalan. Tapi begitu Daniel pergi, dia mengatakan bahwa dia tidak ingin terus berkunjung. Tidak akan ada yang percaya hanya ada persahabatan murni di antara mereka, bukan? Mark tahu Daniel sangat menarik. Dia adalah kecantikan berbakat yang terkenal di Stardom Realm. Dia tidak pernah mengenakan kerudung sebelumnya. Keluarga Higgins yang memintanya memakainya setelah dia bertunangan dengan putra mereka, yang membuktikan betapa menawannya dia. Adalah normal bagi seorang pemuda seperti Dominic untuk tertarik padanya. Tapi Mark tidak mengerti mengapa dia berani begitu dekat dengan Dominic sejak dia bertunangan dengan Tuan Higgins. Apakah dia tidak takut keluarga Higgins mengetahuinya? Jika demikian, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik setelah menikah. Tidak. Tidak. Masalah itu harus dilaporkan kepada manajemen tinggi keluarga sesegera mungkin karena jika keadaan terus seperti ini, tidak hanya Daniel akan menderita, tetapi bahkan keluarga Strickland akan mendapat masalah. Dominic dibawa ke area VIP markas Treasure Commercial House. Sekarang Daniel mengatakan Dominic adalah tamu terhormatnya, Mark tentu saja tidak akan mengabaikannya. Namun, setelah berpisah dengan Dominic, ia segera melaporkan apa yang telah dilihatnya kepada manajemen tinggi keluarga Strickland dan menambahkan analisisnya. Pada saat yang sama, Daniel telah tiba di luar ruang kerja Benson, tempat dia biasanya bekerja. Daniel mengetuk pintu. Masuklah! Sebuah suara tua datang dari dalam. Daniel membuka pintu dan masuk. Penelitian ini besar dan sederhana. Rak buku dipenuhi dengan berbagai macam buku. Itu adalah perkiraan awal bahwa setidaknya ada puluhan ribu buku. Seorang pria tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan sedang duduk di meja, menatap beberapa dokumen. Kakek ketujuh, Mark bilang kamu ingin bertemu denganku? Daniel berkata dengan hormat. Mendengar suara Daniel, Benson mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Daniel, silakan duduk. Daniel duduk di kursi dengan santai dan kemudian bertanya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Daniel, kamu sudah lama keluar. Apa kamu bersenang-senang? Kakek ketujuh, aku tidak pergi keluar untuk bersenang-senang. Aku keluar untuk membantu. Daniel menjawab dengan tidak puas. Apapun. Karena kamu telah keluar begitu lama, kamu harus berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih serius sekarang. Jangan keluar lagi. Di rumah saja. Tidak. Tidak. Masih ada hal penting yang harus kulakukan. Jika aku tinggal di rumah, aku akan bosan sampai mati. Daniel langsung keberatan. Kerjasamanya dengan Dominic belum selesai. Sekarang dia berjanji Dominic, dia harus membantunya mengembangkan rumah komersialnya. Hanya dengan cara ini, dia bisa mengubah takdirnya dan membiarkan keluarga Strickland keluar dari kesulitan saat ini. Jika dia tinggal di rumah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa, jadi dia tidak bisa menerima pengaturan seperti itu. Hal penting macam apa yang bisa kamu miliki? Kamu masih mempelajari hal-hal bodoh itu? Kamu harus tinggal di rumah. Ini adalah keputusan pula dari manajemen tinggi keluarga Strickland. Kamu hanya bisa menurut. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu ingin memenjarakanku? Karena aku seorang wanita dan tidak bisa mewarisi keluarga. Kamu selalu tidak menyukaiku.
Tidak peduli seberapa keras aku bekerja atau seberapa baik aku melakukan, kamu selalu memandang rendah aku. Aku sudah menanggung semua hal ini. Tapi sekarang kamu malah mau mengurungku di rumah. Jika aku tidak bisa memiliki kebebasan, apa gunanya hidup? Daniel bertanya dengan keras. Ini pertama kalinya dia berbicara begitu keras di depan seorang tetua keluarganya. Daniel sangat menghormati kakek ketujuh, tapi dia tidak bisa menahannya karena mereka telah mendorongnya terlalu keras. Jika dia dihukum, dia tidak akan dapat membantu Dominic memperluas rumah komersialnya, dan semuanya akan hancur. Tidak hanya takdirnya yang tidak bisa diubah, tetapi bahkan keluarga Strickland juga akan perlahan ditelan oleh Higginses. Dia menunggu selama bertahun-tahun, dan akhirnya, dia bertemu Dominic, seorang pejuang Saint King Realm yang tersembunyi di Stardom Realm. Itu adalah kesempatan sekali dalam bulan biru bagi Stricklands untuk menyingkirkan kendali keluarga Higgins. Namun, Stricklands ingin merusak kesempatan dengan tangan mereka sendiri. Daniel ingin mengatakan yang sebenarnya kepada kakek ketujuh, tapi dia tidak memiliki izin Dominic, jadi dia tidak berani melakukannya. Pertanyaan keras Daniel membuat Benson lengah. Dia selalu patuh sejak dia masih kecil, jadi dia tidak berharap dia membentaknya. Tetapi Benson tidak marah karena dia sangat menyukainya. Dia sangat pintar dan luar biasa berbakat di antara generasi muda keluarga. Dapat dikatakan bahwa dia sangat baik dalam segala aspek. Namun, sangat disayangkan bahwa dia adalah seorang wanita yang tidak dapat meneruskan garis keluarga. Jadi tentu saja, dia tidak bisa menjadi pewaris. Benson merasa sangat menyesal untuk ini. Dia tahu Daniel kehilangan kesabaran karena dia telah ditekan terlalu lama. Benson bisa memahaminya, jadi dia tidak akan memarahinya. Sebaliknya, ia berkata dengan sungguh-sungguh. Daniel, karena kamu lahir di keluarga Strickland, kamu hanya dapat menerima nasib kamu. Tidak ada pilihan lain. Aku selalu optimis tentang kamu dan aku sangat menyukaimu, tapi kamu bukan laki-laki. Jika kamu seorang pria, aku dapat menjamin kamu bahwa aku akan menjadikan kamu pewaris keluarga Strickland. Setelah Daniel tenang, dia menyadari bahwa dia telah pergi terlalu jauh. Dia seharusnya tidak berbicara dengan kakek ketujuh yang paling dihormati seperti itu. Jika Benson, kepala rumah komersial harta karun, tidak membantunya selama bertahun-tahun, dia tidak akan menerima begitu banyak kesempatan untuk mempelajari senjata ilahi ilusi. Bahkan kakeknya tidak akan begitu memanjakannya. Kakek ketujuh, aku minta maaf menyinggungmu. Aku sudah gila. Maafkan aku. Daniel meminta maaf dengan suara pelan. Tidak masalah. Aku tahu bahwa kamu telah depresi terlalu lama. Untung saja kamu bisa melampiaskan amarahmu. Tapi kamu benar-benar harus tinggal di rumah mulai sekarang karena itu adalah keputusan manajemen tinggi keluarga kita. Keluh Benson. Bisa kamu ceritakan kenapa? Daniel bertanya dengan mata berkaca-kaca. Karena tunanganmu Croft Higgins, putra keluarga Higgins, akan menyelesaikan kultivasinya. Tunggu di rumah. Dia akan menikahimu segera setelah dia keluar. Croft adalah pewaris pertama keluarga Higgins, dan dia sangat berbakat. Dia adalah salah satu jenius terbaik di antara generasi muda Stardom Realm. Kamu seharusnya sudah tahu semua ini. Aku pikir kamu akan menjalani kehidupan yang baik setelah kamu menikah. Croft akan menyelesaikan kultivasinya? Hati Daniel tenggelam karena dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Kolaborasinya dengan Dominic belum dimulai, dan tugas yang diberikan kepada Dominic oleh mentornya belum selesai. Jadi, Dominic tidak bisa membantunya dan keluarga Strickland menyingkirkan kendali Higginses. Apa yang harus dia lakukan? Bahkan jika Dominic inginkan, dia tidak mampu membantunya. Dia bisa mengalami perubahan haluan hanya jika mentor Dominic, prajurit rahasia Saint King Realm di Stardom Realm, bersedia turun tangan. Tapi Dominic mengatakan bahwa ia tidak bisa membuat persyaratan apapun sampai menyelesaikan tugas yang diberikan oleh mentornya. Sekarang tugasnya belum selesai, bagaimana dia bisa menaikkan syarat itu? Mengapa Croft menyelesaikan kultivasinya secepat ini? Apakah keluarga Strickland ditakdirkan untuk hancur? Daniel tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Benar saja, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tetap tidak bisa mengubah nasibnya. Sekarang, berita bahwa Croft akan menyelesaikan budidayanya menyebar, sehingga keluarga Strickland telah memutuskan untuk menghukumnya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan kerjasama dengan Dominic, mentornya tidak akan membantunya. Begitu Croft menyelesaikan kultivasinya dan keluar, keluarga Strickland akan segera mendesaknya untuk mengadakan pernikahan. Keluarga Higgins akan mulai menelan keluarga Strickland selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, mereka harus menyerahkan rumah komersial harta karun yang telah dilakukan dari generasi ke generasi. Meski begitu, keluarga Higgins mungkin masih tidak akan melepaskan mereka. Begitu mereka kehilangan harta leluhur mereka, mereka hanya bisa berlama-lama. Mungkin keluarga Strickland akan segera mati. Dan Daniel akan dikucilkan di dalam dan di luar. Keluarganya akan membencinya, dan keluarga Higgins juga akan memandang rendah dirinya. Tidak mungkin. Tidak. Tidak.
Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia tidak akan menyerah seperti ini. Daniel membuat keputusan tegas. Dia harus mengambil kesempatannya. Daniel berada dalam pikiran yang dalam, berpikir tentang bagaimana dia bisa menghindari dihukum oleh keluarganya. Dia harus memenuhi janjinya untuk Dominic. Ini adalah satu-satunya harapan baginya dan keluarga Strickland. Dia tidak akan menyesal bahkan jika gagal pada akhirnya. Dia mungkin tidak berhasil bahkan jika dia mencoba, tetapi setidaknya masih ada harapan untuknya. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya bisa duduk-duduk dan menunggu untuk melihat apa yang ada dalam kehidupan untuknya. Lingkungan tempat Daniel dibesarkan membuatnya menjadi orang yang tidak mau menyerah pada takdir. Sejak dia masih muda, dia telah bekerja keras untuk melawan takdirnya yang seharusnya. Namun, dia belum pernah berhasil sebelumnya. Setelah kalah berkali-kali, dia berharap bisa menang kali ini. Kakek ketujuh, aku tidak ingin dihukum. Masih ada hal penting yang harus kulakukan, jadi bisakah kamu membantuku? Kumohon, sekali ini saja. Setelah ini, aku berjanji untuk menerima apapun yang telah diatur keluarga untuk aku. Kata Daniel sambil memohon kepada lelaki tua itu. Benson bertanggung jawab atas Treasure Commercial House dan memiliki posisi tinggi dalam keluarga Strickland. Mengesampingkan tetua alam Sage keluarga, kekuatannya berada di urutan kedua setelah kepala keluarga Strickland. Jika dia setuju untuk membantu Daniel, mungkin dia masih bisa memiliki kesempatan. Daniel, membumi kamu adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak keluarga Strickland. Benar-benar tidak ada yang bisa aku lakukan. Kata Benson sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya. Kakek ketujuh, kamu adalah kepala Treasure Commercial House dan kamu memiliki posisi penting dalam keluarga kami. Aku yakin kamu bisa membantuku. Kata Daniel, membalasnya. Kalau begitu setidaknya kamu harus memberitahu aku apa hal penting yang perlu kamu lakukan, bukan? Jika kamu memberitahu aku tentang hal itu dan itu adalah sesuatu yang aku setujui, aku dapat mengesampingkan harga diri aku dan mencoba membujuk kepala keluarga untuk tidak membumi kamu. Daniel tidak tahu harus berkata apa. Dia percaya kakek ketujuh. Namun, dia tidak berani menumpahkan semuanya tanpa persetujuan Dominic sebelumnya. Ditambah lagi, dia harus menyebutkan mentor Dominic, yang merupakan ahli daftar Raja Sage dalam persembunyian agar meyakinkan. Jika itu mengganggu Dominic dan mentornya, semua yang dia lakukan tidak akan menjadi masalah, bahkan jika dia telah melakukan pekerjaan yang hebat. Kakek ketujuh, aku tidak bisa memberitahumu tentang hal itu sekarang, tapi bisakah kamu mempercayaiku sekali? Aku tidak melakukannya hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk keluarga Strickland juga. Kata Daniel serius. Oh, untuk keluarga Strickland? Mencerahkan aku kemudian. Apa yang akan kamu lakukan untuk keluarga kita? Benson bertanya, tertarik dengan apa yang Daniel katakan. Dia melihat Daniel tumbuh menjadi wanita seperti sekarang ini. Daniel selalu tahu apa yang dia inginkan, dan dia terus membuktikan nilainya, tidak mau menerima apa yang keluarga rencanakan untuknya. Benson tahu semua itu. Tapi sebagai seorang wanita, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan pernah bisa mengubah hidupnya sekeras apapun dia berjuang melawannya. Dengan pemahaman Benson tentang Daniel, dia tahu dia bukan orang yang mengatakan omong kosong. Karena dia bilang itu untuk keluarga Strickland, pasti ada beberapa rahasia rencananya yang tidak diketahui siapapun. Namun, apa sebenarnya itu? Benson benar-benar penasaran. Kakek ketujuh, kamu percaya padaku? Daniel bertanya tiba-tiba. Benson melihat ekspresi seriusnya. Dia sepertinya tidak bercanda tentang hal ini. Dengan tambahan hubungan mereka dan perilaku Daniel di masa lalu, tidak ada alasan baginya untuk tidak percaya padanya. Aku percaya padamu, aku percaya. Tapi kamu perlu memberiku alasan untuk membujuk kepala keluarga. Kata Benson. Daniel menarik napas dalam-dalam dan berkata, terima kasih atas kepercayaan kamu. Aku belum bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang, tapi aku bisa mengatakan bahwa jika aku berhasil kali ini, mungkin bisa membantu keluarga keluar dari kesulitan yang kita hadapi sekarang. Hanya ini harapan yang aku temukan selama ini. Apa maksud kamu? Benson bertanya, tidak bisa memahami apa yang dia katakan sesaat. Aku ingin membantu keluarga Strickland keluar dari situasi di mana kita terus-menerus dieksploitasi oleh keluarga Higgins untuk mendapatkan kembali kebebasan kita tanpa terikat pada siapapun. Benson tercengang. Sudah lama keluarga Strickland menghadapi kesulitan ini, dan Benson, sebagai salah satu anggota inti keluarga pasti akan mengetahuinya. Dia bukan satu-satunya yang tahu tentang hal itu. Bahkan orang-orang yang sedikit lebih berkuasa di keluarga Strickland menyadarinya. Tapi bagaimana jika mereka melakukannya? Dalam menghadapi penindasan oleh keluarga Higgins, kekuatan perkasa di Stardom Realm, keluarga Strickland telah mencoba segalanya untuk membebaskan diri mereka dalam beberapa tahun terakhir, tetapi itu tidak berhasil. Mereka harus mengirimkan peningkatan jumlah sumber daya setiap tahun. Sama halnya dengan aliansi pernikahan.
Keluarga Strickland harus mengirim keturunan garis keturunan perempuan mereka untuk menikah dengan Higgins, bahkan jika pria itu cacat atau bodoh. Tapi apa yang keluar dari itu? Keluarga Higgins lapar akan lebih banyak lagi. Mereka ingin menguasai sepenuhnya rumah komersial harta karun yang merupakan sapi perah. Keluarga Strickland hampir menyerah untuk berurusan dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kecuali keajaiban terjadi, dan Great Strickland itu menjadi Sage King, maka hanya itu yang bisa menyelesaikan masalah keluarga mereka. Tapi sekarang, Daniel bilang dia bisa melakukannya. Apakah itu mungkin? Jika Benson harus jujur, dia tidak percaya bahwa Daniel bisa melakukan itu. Bahkan jika dia telah mengawasinya sejak dia masih kecil dan tahu bahwa dia bukan orang yang berbohong. Itu karena tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap situasi lengket keluarga Strickland selain seorang Sage King. Namun, hanya ada begitu sedikit Raja Sage di seluruh alam Stardom. Tidak mungkin Daniel bisa menghubungi mereka. Daniel, jangan bercanda denganku. Kita tidak punya cara untuk menantang otoritas keluarga Higgins. Satu-satunya harapan kita adalah pernikahanmu dengan Croft sekarang. Setelah menikah dengannya, kamu harus membuktikan nilaimu dan menjadi anggota inti keluarga Higgins. Pada saat itu, kamu akan memiliki suara dalam keluarga, sehingga kamu bisa memberitahu mereka untuk berhenti menekan kami. Kami akan bersyukur mendapatkan perlakuan yang sama seperti keluarga Jefferson. Kata Benson sambil menghela nafas. Setelah mendengar kata-kata Benson, Daniel menjadi cemas. Bagaimana jika dia tidak bisa memenuhi harapan kedua keluarga untuknya? Dia tidak ingin menjadi penyendiri yang tidak termasuk dalam keluarga manapun setelah menikah dengan Croft. Meskipun Daniel percaya diri pada dirinya sendiri, dia bertemu Croft sekali dan menyadari bahwa dia adalah seorang pria yang tidak menghargai cinta sama sekali. Baginya, hanya kepentingannya sendiri dan menjadi lebih kuat yang penting. Adapun seorang istri, itu adalah sesuatu yang dia bisa hidup tanpanya. Setelah bertemu Croft sekali, Daniel yakin dia tidak bisa menaklukkan hatinya. Kakek ketujuh, mereka tidak akan membiarkan kita pergi bahkan jika aku menikahi Croft. Kita semua tahu bahwa mereka adalah kelompok serakah, dan Croft tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Strickland untukku. Jika kita tidak menemukan cara untuk membebaskan diri kita dari situasi ini, kita tidak punya pilihan selain memberi mereka rumah komersial harta karun pada akhirnya. Pada saat itu, mungkin mustahil bagi kita untuk kembali tanpa rumah komersial harta karun. Selain itu, bahkan jika kita telah memberikan apa yang mereka inginkan, keluarga Higgins tidak akan membiarkan kita lolos dengan mudah karena kehadiran kita bisa mengancam mereka di masa depan. Kata Daniel cemas. Kamu bilang kita perlu menyelamatkan diri, tapi apa menurutmu sesederhana itu? Aku bilang, itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Sudah bertahun-tahun, namun keluarga kami tidak pernah menemukan kesempatan untuk melakukannya. Jika ada harapan, kami juga tidak ingin kamu menikahi seorang Higgins. Kata Benson tak berdaya. Keluarga Strickland telah memikirkan setiap metode yang mungkin. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa hanya ada dua metode yang akan efektif. Pertama, Great Strickland pindah dan menjadi Sage King. Dengan seorang Sage King di keluarga mereka, keluarga Higgins tidak memiliki cara untuk mengeksploitasi mereka lagi bahkan jika mereka menginginkannya. Kedua, mereka bisa mencapai kebebasan juga jika Higgins Agung bertemu dengan kematian mendadak. Saat itu, keluarga Higgins akan terlalu sibuk melindungi diri mereka sendiri untuk repot-repot dengan keluarga Strickland. Ini akan menjadi keajaiban jika salah satu dari dua situasi itu terjadi. Tapi keduanya hampir mustahil terjadi. Kakek ketujuh, tolong beri aku kesempatan jika kamu percaya padaku. Ada benar-benar harapan bagi kita kali ini dan aku ingin membebaskan keluarga Strickland dari kendali keluarga Higgins dan untuk mengubah nasib aku dari sana juga. Lanjut Daniel. Dia tahu bahwa dia harus membujuk Benson terlebih dahulu. Jika tidak akan ada ruang untuk diskusi untuk hal lain. Hanya dengan bantuan Benson bahwa Daniel bisa terus bekerja sama dengan Dominic dan memenangkannya, serta persetujuan mentornya. Daniel, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Benson tiba-tiba bertanya padanya dengan nada khusyuk. Aku lakukan. Daniel berkata dengan pasti. Jadi, kamu benar-benar serius tentang hal itu? Tentu saja. Tahukah kamu betapa kuatnya keluarga Higgins? Tentu aku lakukan. Mereka satu keluarga dengan ahli daftar Raja Sage di Stardom Realm, menjadikan mereka salah satu dari Stardom Six. Jika kita ingin membebaskan diri dari kendali mereka, kita membutuhkan bantuan dari ahli daftar Raja Sage juga. Mengetahui hal itu, kamu masih berpikir ada harapan untuk kita? Iya nih. Daniel berkata tanpa ragu. Benson berhenti menanyainya dan hanya menatapnya dalam diam. Dia ingin mengumpulkan sesuatu dari ekspresinya. Namun, hanya ada tekad dan tidak ada yang lain di wajah Daniel. Seolah-olah dia benar-benar memiliki cara untuk membawa keluarga Strickland keluar dari kesulitan mereka. Benson masih tidak percaya apa yang dikatakan Daniel sampai sekarang. Itu seperti yang dia katakan. Agar keluarga Strickland membebaskan diri dari kendali keluarga Higgins, mereka membutuhkan dukungan seorang Sage King. Hanya ada beberapa Raja Sage di Stardom Realm.
Tidak ada yang mau membantu keluarga Strickland ketika itu akan membuat mereka menyinggung keluarga Higgins dalam prosesnya. Tapi Benson bersedia memberi Daniel kesempatan. Pada saat yang sama, dia meninggalkan secercah harapan untuk keluarga Strickland. Bahkan jika harapan mereka hampir tidak ada. Apa kamu yakin ada harapan untuk kita? Benson bertanya lagi padanya. Ya, kakak ketujuh. Ini adalah satu-satunya saat aku berharap dalam bertahun-tahun. Aku ingin bertaruh untuk itu, kata Daniel. Baiklah kalau begitu. Daniel, melihat tekadmu, aku akan mendukungmu. Terlepas dari hasilnya, aku bersedia memberi kamu kesempatan, jadi kamu hanya melanjutkan dan melakukan apapun yang perlu dilakukan. Aku akan berbicara dengan kepala keluarga untukmu dan memberimu kesempatan ini apapun yang terjadi, kata Benson setelah akhirnya membuat keputusan. Akhirnya, ia memilih untuk percaya pada Daniel. Bagaimanapun, dia telah melihatnya tumbuh dewasa. Benson mempercayai penilaian karakternya sendiri. Kalaupun ia salah, ia bisa menanggung akibat dari keputusannya sendiri. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, dia hanya akan menyerahkan rumah komersial harta karun yang berada di bawah kendalinya. Kakek ketujuh, terima kasih banyak, Daniel berkata dan menangis dalam sukacita. Dia tahu bahwa Benson pasti akan membantunya. Sejak dia masih muda, Benson adalah satu-satunya yang telah memperlakukannya dengan baik dengan ketulusan. Daniel, satu hal lagi. Meskipun aku berjanji untuk membantu kamu untuk tidak dihukum, aku perlu mengingatkan kamu tentang sesuatu, kata Benson. Apa itu? Aku mendengarkan, kata Daniel setelah tenang. Kamu bertunangan dengan Croft, dan kamu harus tahu bahwa citra dan reputasi sangat penting bagi keluarga bergengsi. Itu juga berlaku untuk keluarga Higgins. Kamu harus menjaga jarak dari laki-laki di masa depan. Sebaiknya kamu tidak menghabiskan waktu berdua dengan mereka, jika tidak, akan ada konsekuensi serius yang perlu kamu tanggung jika keluarga Higgins mendengarnya. Saat Benson menyelesaikan kata-katanya, Daniel segera menyadari sesuatu. Manajemen puncak keluarganya pasti sudah tahu bahwa dia kembali ke sini dengan Dominic di kapal yang sama sebelum mereka pergi mengunjungi markas Treasure Commercial House. Namun, ini memang aspek yang tidak Daniel perhatikan. Setelah upaya mudah Dominic membunuh dua bawahan Taro, yang ahli pada tahap awal daftar tertinggi, Daniel bahkan lebih yakin akan identitasnya. Baginya menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda, dia pasti dia seoleh ahli daftar Raja Sage. Saat itu, yang dia pikirkan hanyalah membangun hubungan baik dengan Dominic. Itu akan lebih mudah baginya untuk mencari bantuan dari Dominic dan mentornya di masa depan. Karena itu, dia mengabaikan detail itu. Dia tidak menyangka berita akan menyebar secepat ini ke manajemen puncak dan mereka akan mempermasalahkannya. Karena Benson menyebutkannya atas nama mereka, Daniel pasti akan berhati-hati mulai sekarang. Jika tidak, itu akan berakhir baginya setelah dia dihukum. Kakek ketujuh, aku mengerti. Aku akan berhati-hati di masa depan dan mencoba untuk tidak menimbulkan masalah bagi kamu, kata Daniel. Itu bagus sekali. Jika tidak ada yang lain, kamu dapat pergi dan melanjutkan rencana kamu sekarang. Aku akan menunggu kabar baik darimu di rumah, kata Benson sambil tersenyum. Dia berarti beberapa kata terakhirnya sebagai lelucon, tapi Daniel menganggapnya serius. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu, kakek ketujuh. Kamu akan senang dengan keputusanmu hari ini di masa depan, dan seluruh keluarga Strickland ingin kamu berterima kasih untuk itu. Fantastis! Haha, aku akan menunggu hari itu datang. Daniel keluar dari ruang kerja Benson. Dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang, semuanya sudah diatur dan dia tidak punya jalan keluar lain. Croft akan segera selesai dengan budidaya terpencilnya. Dominic satu-satunya harapannya. Dia harus membantu Dominic menyelesaikan tugas yang diberikan mentornya kepadanya dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan cara ini Dominic bisa mengundang mentornya untuk bertemu dengan Daniel. Daniel harus bertemu Raja Sage terlebih dahulu sebelum dia bisa mendiskusikan masalah ini dengannya. Jika dia bahkan tidak bisa bertemu satu, bagaimana dia bisa mencari bantuan dari mereka? Namun, dia perlu memperhatikan interaksinya dengan Dominic lain kali. Tidak mudah meyakinkan Benson untuk membantunya, jadi dia tidak bisa memberikan ruang bagi manajemen puncak keluarganya untuk mencari kesalahannya. Pada saat itu, akan sulit untuk menjelaskan kepada Benson juga. Dominic diatur untuk tinggal di sebuah kamar mewah. Tidak lama kemudian, mengetuk, 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 mengetuk. Ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Siapa ini? Dominic biasa bertanya. Tuan Louis, ini aku. Mark berkata dari sisi lain. Dominic membuka pintu, dan di sana berdiri Mark dengan amplop merah di tangannya. Tuan Louis, ini adalah undangan lelang Treasure Commercial House yang akan diadakan seminggu kemudian. Kamu dapat memasuki tempat pelelangan dengan ini ketika saatnya tiba. Saat Mark berbicara, dia menyerahkan amplop merah itu kepada Dominic.
Mata Dominic berbinar kegirangan saat mendengarnya. Akhirnya, dia menerima undangan pelelangan. Ini adalah beberapa hal yang baik. Dengan ini, dia bisa segera menjadi ahli alam praabadi. Mark, terima kasih banyak. Dominic berkata dengan rasa syukur sambil mengambil amplop itu. Siapapun yang menghalangi dia untuk meningkatkan kemampuannya akan menjadi musuh. Sebaliknya, orang-orang yang membantunya itu akan menjadi temannya. Tuan Louis, jangan khawatir tentang hal itu. Nona Daniel menyuruhku menyerahkannya padamu, jadi dia yang harus berterima kasih padamu. Aku hanya menjalankan tugasnya. Mark, kamu masih membantuku. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, aku pasti akan ada untuk membantu jika itu dalam kekuasaan aku. Nah, kamu terlalu baik. Jika tidak ada yang lain, aku akan mengambil cuti dulu. Beritahu aku jika kamu membutuhkan hal lain sekalipun. Terima kasih, tapi aku hebat di sini dan tidak ada lagi yang aku butuhkan untuk saat ini. Sudah menjadi tugasku untuk melakukannya. Selamat tinggal, Tuan Louis. Bye, Mark. Mark pergi. Dia berpikir bahwa Dominic mencoba untuk mendekati dia sehingga dia bisa bertanya tentang Daniel. Dia belum menyadari kesempatan besar apa yang ditolaknya hari ini. Itu adalah janji dari seorang ahli yang akan melampaui daftar Raja Sage. Mungkin tidak lama lagi Mark akan dipenuhi dengan penyesalan. Dia memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan yang baik dengan Dominic, tetapi dia menolaknya bahkan sebelum sesuatu bisa dimulai. Dominic kembali ke kamarnya dengan amplop merah di tangan. Dia membuka amplop itu, dan ada kartu emas di dalamnya. Itu adalah kartu dengan isi minimal. Kartu itu tidak memiliki kata-kata. Itu hanya tercetak dengan lambang rumah komersial harta karun. Dominic menyentuh kartu emas. Itu halus dan lembut. Ada tekstur yang bagus untuk itu. Ini harus dibuat dari beberapa logam mulia yang mirip dengan emas di bumi, tapi itu pasti jauh lebih berharga. Seperti yang diharapkan, Treasure Commercial House murah hati dalam hal pengeluaran mereka, bahkan kartu undangan mereka dibuat dengan indah. Biaya untuk membuat kartu mungil ini setara dengan kekayaan seumur hidup orang biasa. Ini adalah kelas atas, dunia orang kaya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh rakyat jelata. Dominic menempatkan kartu kembali ke dalam amplop. Semangatnya tinggi setelah menerima undangan itu. Dengan itu, dia bisa secara terbuka menghadiri pelelangan seminggu kemudian. Dominic memeriksa sistemnya. Pemilik Dominic Louis. Saldo saat ini, 9,996,999,990,00,0 Starcoin. Constitution, level 5 dari Supreme List peningkatan 1 level untuk setiap 1000 poin super kaya. Vitalitas, level 1 dari daftar tertinggi peningkatan 1 level untuk setiap 1000 poin super kaya. Efektivitas tempur, tahap tengah dalam daftar tertinggi alam abadi. Teknik tempur, tembakan berongga penyelesaian, menghancurkan telapak tangan penyelesaian, hukum pedang pembunuh iblis penyelesaian. Keterampilan, obat tradisional penyelesaian. Poin super kaya, 920. Agar Dominic mencapai alam prasage, konstitusi dan vitalitasnya harus mencapai level 10 dari daftar tertinggi. Dia masih kekurangan total 14.000 poin super kaya. Dia memiliki saldo 920 poin super kaya dari peningkatan terakhirnya. Itu berarti dia masih kekurangan 13.080 poin super kaya setelah dikurangi saldonya. Satu-satunya hal yang perlu Dominic lakukan adalah menghabiskan 1,31 triliun Starcoin di pelelangan. Kemudian, dia akan bisa memasuki alam prasage. Sejauh Dominic yang bersangkutan, Treasure Commercial House menyelenggarakan lelang skala besar kali ini. Semua barang yang dilelang adalah harta langka dengan label harga yang mewah. Akan mudah baginya untuk menghabiskan 1 triliun. Dominic menantikan hari pelelangan sekarang. Setelah Daniel meninggalkan tempat Benson, dia tidak pergi dan menemukan Dominic. Dia harus menjaga jarak darinya sekarang. Jika tidak, dia pasti akan dihukum jika manajemen puncak keluarganya mengetahui tentang mereka lagi. Pada saat itu, bahkan Benson tidak akan berdaya untuk membantunya. Setelah kembali ke kamarnya, dia segera menghubungi Soren, menyuruhnya untuk segera mendirikan perusahaan perdagangan baru. Croft akan mengakhiri kultivasinya yang terpencil. Begitu dia berada di mata publik lagi, Daniel akan menjadi pusat perhatian semua orang dengan identitasnya sebagai tunangannya. Bisa-bisa mereka malah langsung menikah. Akan sulit baginya untuk melakukan hal lain saat itu. Dia kehabisan waktu. Daniel harus menyelesaikan perjanjiannya dengan Dominic secepat mungkin. Dia berencana menunggu sampai pelelangan selesai. Melihat situasi saat ini, sepertinya dia tidak bisa menunggu lagi. Daniel bertanya Dominic tentang nama perusahaan barunya sehingga dia bisa melanjutkan dengan pendaftaran. Tanpa ragu, Dominic memutuskan untuk pergi dengan Domatrix Commercial House. Domatrix adalah nama brand yang dia gunakan sejak dia mendirikan perusahaannya di bumi. Dia pikir itu adalah nama yang cukup bagus, dan itu memberinya banyak manfaat yang memungkinkan kemampuannya melonjak. Karena itu, dia tidak melihat kebutuhan untuk mengubahnya.
Sesederhana itu, Domatrix Commercial House didirikan secara diam-diam di zona perdagangan kolosal di West Zone of Legendary Continent. Di benua legendaris, banyak perusahaan didirikan setiap hari, sementara perusahaan yang tak terhitung banyaknya ditutup karena bisnis yang buruk. Pendirian rumah komersial Domatrix tidak diperhatikan. Tidak ada yang tahu bahwa Domatrix Commercial House akan segera menjadi kuda hitam di dunia bisnis di bawah persediaan kekayaan Damanic yang tidak terbatas. Kemudian akan berkembang pada kecepatan cahaya untuk masing-masing dan setiap zona perdagangan utama. Damanic tidak menanyakan lebih lanjut tentang Domatrix Commercial House. Dia menunggu dengan sabar pelelangan berlangsung. Itu yang paling penting untuk Damanic sekarang. Rumah komersial juga sangat penting, tapi dia harus pelan-pelan sebelum ada hasil. Di sisi lain, pelelangan akan memberinya keuntungan besar secara instan. Menurut rencana, Damanic akan pindah dan menjadi presage setelah pelelangan. Dikombinasikan dengan kekuatan vitalitasnya dan kekuatan senjata ilahi ilusi tingkat atasnya, pedang eksorsisme, tidak ada orang di bawah alam Sage yang akan menjadi tandingannya, meskipun mungkin masih sulit baginya untuk mengalahkan seorang master di alam Sage. Saat itu, Damanic akan menjadi prajurit terkuat dari alam Pra-Sage. Seorang master Pra-Sage Realm memiliki posisi yang kuat bahkan di Stardom Realm, yang merupakan peradaban tingkat 7. Damanic tidak perlu takut pada pihak manapun di Stardom Realm, selama bukan Master Sage Realm yang dia hadapi. Pada saat itu, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di alam ini yang dipenuhi dengan bahaya, serta Master. Segera setelah Domatrix Commercial House didirikan, Damanic mentransfer dana sebesar 1 triliun Starcoin ke rekening bank perusahaan untuk membantu operasi bisnisnya. Namun, Damanic tidak bisa langsung mendapatkan poin super kayanya karena uangnya belum habis untuk pembelian apapun. Dia hanya bisa mendapatkan poin itu ketika Domatrix Commercial House menghabiskan Starcoin. Untuk setiap 100 juta Starcoin yang dihabiskan, Damanic bisa mendapatkan poin super kaya. 1 triliun Starcoin kemungkinan akan mengejutkan orang biasa lainnya. Namun, itu hanya serangkaian angka untuk Daniel, yang keluarganya memiliki Treasure Commercial House. Daniel lahir dengan sendok perak dalam keluarga Strickland. Dia sangat sadar bahwa kekayaan hanyalah benda duniawi, tidak peduli berapa banyak yang dimiliki seseorang. Kemampuan seseorang adalah apa yang benar-benar milik diri sendiri. Ketika seseorang cukup kuat, kekayaan secara alami akan datang kepada mereka. Sebaliknya, jika seseorang lemah, kekayaan yang awalnya dia miliki akan hilang secara perlahan juga. Kekayaan seseorang membutuhkan tingkat kemampuan yang sesuai untuk menjaganya. Jika keduanya tidak proporsional satu sama lain, seseorang akan berakhir dengan penderitaan yang menyedihkan. Keluarga Strickland adalah contoh yang sangat baik dari pernyataan ini. Jika mereka tidak memikirkan cara untuk menyelamatkan diri, mereka akan sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Higgins dalam beberapa tahun. Pada akhirnya, kemungkinan besar mereka akan kehilangan segalanya, termasuk kekayaan mereka. Bahkan jika keluarga Strickland telah lama memperhatikan ambisi serakah keluarga Higgins, tetap tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan setelah bertahun-tahun. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah memenuhi semua permintaan keluarga Higgins sebaik mungkin. Itulah satu-satunya cara yang mereka tahu untuk bertahan lebih lama. 5 tetua alam Sage dari keluarga Strickland mungkin memiliki efek jera pada kekuatan lain, tetapi mereka bukan apa-apa bagi keluarga Higgins yang memiliki master dari daftar Raja Sage. Justru karena kekuatan Raja Sage itulah keluarga Higgins berani dengan kurang ajar menuntut sesuatu dari keluarga Strickland. Waktu terus berlalu. 3 hari telah berlalu, dan itu berarti pelelangan 2 hari lagi akan terjadi. Sekelompok tamu tak diundang tiba di zona perdagangan Super West Zone di benua legendaris. Di antaranya adalah Neil Jefferson, petugas yang bertanggung jawab atas tugas penyelidikan di West Zone. Dia juga yang pertama inline suksesi keluarga Jefferson. Mereka hanya butuh waktu singkat untuk menempuh jarak sejauh itu dari timur ke barat melalui lubang cacing. Kedatangan Neil sedikit menegangkan suasana di West Zone. Berita bahwa Tyrell Jefferson, penerus keluarga Jefferson baris kedua, mengalami kematian mendadak di luar sana menyebar seperti api di antara kekuatan yang kuat. Semua orang berdiskusi dan bertanya-tanya siapa yang punya nyali untuk menyergap keturunan lineal dari keluarga Jefferson. Makanya, mereka tahu tujuan Neil berkunjung ini. Semua keluarga takut menyinggung dan menjadi sasaran keluarga Jefferson, yang saat ini sedang marah. Meskipun Treasure Commercial House mendominasi kegiatan perdagangan di West Zone, tapi keluarga Strickland tidak menelpon ke sini. Mereka belum memiliki pengaruh seperti itu. Hanya saja jika dibandingkan, pengaruh dan volume perdagangan The Treasure Commercial House di West Zone lebih besar daripada rekan-rekannya. Selain itu, markas mereka juga terletak di sini. Akibatnya, semua orang diam-diam setuju bahwa Treasure Commercial Houses memiliki status unggulan di West Zone. Ada situasi serupa di wilayah lain East Zone, South Zone, North Zone kecuali di Mid Zone. Ini karena Saint Richo dari Mid Zone dikelola oleh Holy Alliance, yang merupakan organisasi paling tangguh di Stardom Realm. Mereka tidak hanya memiliki pengaruh di Mid Zone. Aliansi suci pada dasarnya memanggil tembakan di benua legendaris, dan bahkan di seluruh alam bintang.
Bagaimanapun, itu adalah organisasi yang mengumpulkan semua Sage di Stardom Realm. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang berani menantang otoritas mereka di Stardom Realm, bahkan keluarga dengan Raja Sage seperti keluarga Higgins. Great Higgins, yang merupakan seorang Raja Sage, juga merupakan salah satu anggota pendiri Aliansi Suci, dan ini memberinya suara dalam organisasi. Karenanya, tidak ada alasan bagi keluarga Higgins untuk melawan Aliansi Suci. Begitu Neil tiba di West Zone, dia check-in ke cabang Cornucopia di sini dan mulai merencanakan penyelidikan wilayah ini. Tindakan keluarga Jefferson mengirim manajemen puncak mereka untuk memeriksa wilayah lain sebenarnya tidak bertujuan di pihak mereka. Mereka hanya menemukan jarum di tumpukan jerami dan hampir mustahil untuk menemukan si pembunuh dengan cara ini. Mereka hanya ingin menunjukkan kepada yang lain bahwa mereka benar-benar melakukan sesuatu tentang kasus ini. Jika mereka tidak melakukan apa-apa setelah kematian penerus kedua mereka, yang merupakan keturunan keluarga, optik macam apa yang akan hadir? Rencana mereka yang sebenarnya adalah mencari bantuan dari tetua alam Sage mereka, yang akan melakukan teknik lokasi garis darah untuk menentukan keberadaan Taro tepat sebelum kematiannya melalui darah yang dia simpan di rumah. Kemudian, mereka akan menyebarkan penyelidikan mereka ke daerah sekitar tempat dia meninggal. Kepala keluarga Jefferson telah memberitahu para penatua mereka tentang hal itu, tetapi perincian yang akurat dari penatua dan waktu dia tersedia belum diketahui. Teknik lokasi garis darah hanya bisa dilakukan oleh Master Alam Sage. Oleh karena itu, keluarga Jefferson tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar. Seluruh alam dalam suasana tegang, yang kontras dengan perasaan Dominic karena dia tinggal di kamar sepanjang waktu. Ia sama sekali tidak bisa merasakan ketegangan di luar sana. Seperkasa-perkasanya Neil, dia tak punya nyali untuk memeriksa markas Treasure Commercial House. Keluarga Strickland belum jatuh ke kesulitan seperti itu. Daniel tidak datang untuk mencari Dominic, yang tidak masalah baginya karena dia bisa bersantai. Waktu terus berlalu begitu saja. Segera, itu adalah hari pelelangan. Dominic bangun pagi untuk bersiap. Ia memastikan untuk tampil layak di hari penting ini. Ia tidak ingin dihentikan di depan pintu hanya karena ada masalah pada penampilannya, meski kemungkinan itu terjadi rendah. Setelah selesai, Dominic, dengan sarung di punggungnya dan jade nectar 100 bunga di pelukannya, sedang bersiap untuk pergi ketika seseorang mengetuk pintunya. Buk, 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 buk. Dominic pergi membuka pintu tanpa bertanya siapa orang di luar. Tuan Louis, hari ini adalah hari pelelangan. Kamu boleh bersiap-siap sekarang, dan aku akan membawamu nanti, kata Mark sambil berdiri di seberang Dominic di luar pintu. Terima kasih, Mark. Aku sudah siap. Ayo kita pergi sekarang, Dominic katakan. Tuan Louis, tolong begini. Dominic mengikuti di belakang Mark dan akhirnya, mereka tiba di hadapan sebuah bangunan besar yang mewah yang dijaga oleh 4 orang ahli dari Immortalist. Mungkin rumah komersial harta karun sangat makmur sehingga mereka mampu mempekerjakan ahli dari daftar Immortal sebagai penjaga. Tuan Louis, lelang akan diadakan di sini. Kamu dapat masuk setelah menunjukkan kartu undangan kamu kepada penjaga. Sekarang masih cukup pagi, dan pelelangannya tidak akan dimulai selama 3 jam lagi. Kamu dapat berjalan-jalan di jalanan, atau di mana saja sesuka kamu terlebih dahulu sebelum pelelangan, tetapi kamu tidak boleh terlambat. Jika ya, kamu tidak akan dapat masuk setelah pelelangan dimulai bahkan jika kamu memiliki undangan. Aku sarankan kamu kembali ke sini 30 menit sebelum waktu yang ditentukan, kata Mark sambil menunjuk ke pintu di kejauhan. Tentu, aku mengerti. Terima kasih banyak, Mark, kata Dominic dengan rasa syukur. Jangan khawatir tentang hal itu, Tuan Louis. Itu semua perintah Nona Daniel, aku hanya mengikuti mereka. Aku tetap berterima kasih untukmu. Tuan Louis, apakah kamu masih memiliki pertanyaan untuk aku? Jika kamu jelas, aku akan pergi dulu. Oh iya, ada satu. Mark, ini pertama kalinya aku menghadiri lelang megah. Apa ada yang harus aku waspadai? Dominic bertanya. Mark tidak mendalami apa yang dikatakan Dominic. Tidak peduli berapa kali Dominic menghadiri lelang sebelumnya. Lagi pula, Dominic adalah tamu Daniel dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Louis, seperti namanya, lelang adalah acara di mana penyelenggara akan menyajikan harta karun dan menjelaskan penggunaan dan propertinya. Jika kamu berpikir bahwa item tersebut akan berguna bagi kamu, kamu kemudian dapat mengambil bagian dalam penawaran. Semua tamu lain akan menawar juga, dan yang menawar harga tertinggi akan membawa pulang hartanya. Sesederhana itu, kata Mark. Apakah ada batasan? Misalnya, apakah ada batasan berapa banyak seseorang diperbolehkan untuk menghabiskan? Atau mereka akan memeriksa sebelumnya apakah penawar benar-benar mampu membeli harta karun itu? Dominic terus bertanya. Tuan Louis, kamu lucu. Semua tamu yang diundang ke lelang yang diselenggarakan oleh Treasure Commercial House adalah orang-orang kaya dengan kedudukan sosial yang tinggi di bidang mereka sendiri. Tidak mungkin ada orang yang tidak mampu membeli barang yang rencananya akan mereka tawar. Tidak ada yang akan mempermalukan diri mereka sendiri sedemikian rupa.
Meskipun anak-anak muda kadang-kadang membodohi diri mereka sendiri, keluarga mereka akan segera mengirim uang juga. Aku kira aku dapat mengatakan bahwa tidak ada banyak batasan untuk pelelangan. Ini artinya aku bisa tetap menawarkan? Dominic bertanya dengan gembira. Tuan Louis, kamu adalah tamu Nona Daniel, jadi aku yakin kamu memiliki status yang luar biasa juga. Tapi kamu tidak bisa menawar hanya demi menaikkan harga. Jika kamu harus tahu, semua harta lelang hari ini berharga bom. Jika kamu tidak dapat membayar saat itu, kamu tidak hanya akan mempermalukan diri sendiri, tapi juga Nona Daniel. Juga, Chuajo Commercial House telah membuat persiapan bertahun-tahun untuk lelang ini. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi, kata Mark, mencoba menasihati Dominic. Dia takut Dominic datang ke pelelangan untuk menimbulkan masalah. Jika dia menawar banyak barang tetapi pada akhirnya tidak mampu membayarnya, itu akan sangat merepotkan. Selain itu, mereka tidak tahu apa-apa tentang identitas Dominic, yang menambah risiko mereka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mark membuat catatan mental untuk bertanya Daniel tentang identitas Dominic nanti. Aku mengerti. Selama aku punya uang, aku bisa menawar semuanya. Itu aturannya, tapi... Mark berkata, tetapi tidak menyelesaikan kalimatnya setelah memikirkannya. Dia malah mengatakannya dalam benaknya. Tapi berapa banyak uang yang bisa dimiliki pemuda sepertimu? Bahkan keturunan garis dari keluarga kaya memiliki batasan jumlah uang yang dapat mereka akses. Anak-anak muda jarang berpartisipasi dalam lelang skala besar, seperti yang sedang berlangsung hari ini. Sebagian besar tamu adalah perwakilan dari partai masing-masing. Bagaimanapun, pelelangan mungkin melibatkan sejumlah besar kekayaan mereka. Banyak harta yang dilelang dapat sangat meningkatkan kemampuan keseluruhan keluarga baru miliknya. Oleh karena itu, sebagian dari kekayaan mereka perlu dikorbankan untuk mengamankan harta karun. Yang muda, baik itu keturunan garis atau penerus keluarga mereka, tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Mark, jangan khawatir tentang hal itu. Aku tidak akan pergi terlalu jauh dan menimbulkan masalah. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu dengan kepercayaan Miss Strickland dan Chuajo Commercial House yang ditempatkan padaku? Dominic katakan. Dia mengerti kekhawatiran Mark juga. Kalau begitu aku berharap kamu bisa membawa pulang barang yang kamu suka dari pelelangan ini. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang, kata Mark. Dia masih perlu bicara dengan Daniel dan mencari kejelasan identitas Dominic. Terima kasih. Selamat tinggal. Dominic melihat Mark pergi. Setelah berdiri di tempat yang sama selama 10 menit, dia menemukan bahwa belum ada yang memasuki tempat pelelangan. Mungkin masih terlalu pagi. Lelang akan dimulai dalam 3 jam. Dominic tidak ingin pergi pada awalnya. Namun, dia akan sendirian di dalam jika memasuki aula lelang sekarang. Dia tidak takut kesepian, melainkan diingat oleh orang lain saat melihatnya saat memasuki tempat pelelangan sebelum dimulai nanti. Dengan gayanya yang tetap di bawah radar, dia tidak ingin itu terjadi. Karenanya, dia mendengarkan saran Mark dan meninggalkan tempat itu sambil berjalan-jalan menyusuri jalan. Sebagai salah satu dari 5 besar di benua legendaris, markas Chuajo Commercial House pasti terletak di area paling makmur dan pusat wilayah ini. Jalanan dipadati orang-orang. Saat Dominic berjalan di jalan yang ramai, pikirannya sudah melayang ke pelelangan yang akan dimulai dalam 3 jam. Pelelangan ini sangat penting baginya. Dia perlu mengambil bagian dalam hal ini untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Jika dia melewatkannya, dia mungkin perlu menunggu lama sebelum kesempatan seperti itu datang lagi. Ia memasuki sebuah bistro yang tampak berkelas yang ia temukan di dekatnya. Selamat datang! Di depan pintu, 2 wanita ramping, yang manis pada saat yang sama membungkuk dan menyambutnya. Saat dia memasuki tempat itu, dia melihat banyak orang minum dan mengobrol dengan keras di lantai pertama. Tak lama kemudian, seorang pelayan cantik mendatanginya. Pak, bolehkah aku bertanya berapa banyak dari kalian di sini? Aku saja. Dapatkan tempat yang tenang untuk aku. Aku tidak suka terlalu banyak suara, kata Dominic. Boleh aku tahu jika kamu memiliki kartu VIP? Aku tidak. Aku takut. Maafkan aku, Pak. Pelanggan kami yang tidak memiliki kartu VIP hanya bisa nongkrong di lantai 1. Untuk setiap lantai di atas, kartu VIP adalah kelas keanggotaan yang berbeda dan mereka membawa hak istimewa yang berbeda juga untuk pelanggan kami, kata pelayan, menjelaskan kepada Dominic. Dominic berpikir bahwa semua industri jasa adalah sama dalam arti bahwa mereka memperlakukan pelanggan mereka berbeda berdasarkan status mereka, baik itu di bumi atau di Stardom Realm. Berikan aku keanggotaan VIP kalau begitu, kata Dominic setelah memikirkannya. Tentu saja. Begini dong, Pak. Pelayan membawa Dominic ke counter resepsionis. Pak, kelas VIP mana yang ingin kamu daftarkan? Yang paling bergengsi. Aku ingin duduk di lantai atas, kata Dominic. Pak, kebutuhan kartu VIP paling bergengsi. Beberapa menit kemudian,
Damanik menghabiskan 10 juta star coin dan mendapatkan kartu VIP dengan prestige tertinggi. Di bawah tatapan berbinar dari beberapa pelayan, Damanik meninggalkan meja resepsionis dan menuju ke lantai atas. Di sini cukup luas, tapi hanya ada beberapa orang yang menempati kursi di sekitarnya. Damanik memilih tempat duduk di dekat jendela dan duduk sambil mengamati jalanan yang ramai di bawah. Pelayan cantik yang membawa Damanik ke atas bertanya dengan sopan. "Pak, apakah kamu ingin memesan sesuatu?" Sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan tamu yang begitu boros. Dia merasa bahwa Damanik bukanlah pria yang sederhana pada pandangan pertama. Tidak hanya tampan, tapi dia juga menawan. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam menilai orang, Damanik pastilah keturunan dari keluarga kaya tertentu. Seperti yang diharapkan, dia menghabiskan 10 juta star coin untuk keanggotaan di bistro bahkan tanpa berpikir dua kali tentang hal itu. Pria muda dan menjanjikan seperti ini adalah pasangan ideal wanita seusianya. Bagaimanapun, semua orang ingin menikah dengan orang kaya dan menikmati kekayaannya seumur hidup mereka tanpa harus bekerja lagi. "Sajikan semua hidangan spesial dan anggur di sini untukku," kata Damanik santai. Meskipun dia tidak dalam mood untuk makan, dia tidak bisa hanya duduk di sini tanpa mengeluarkan sepeser pun. Bagaimanapun, operasi bistro akan mengeluarkan biaya, dan biayanya bahkan lebih tinggi ketika bistro terletak di lokasi yang begitu makmur. Apalagi, bagaimana mungkin dia tidak menghabiskan setelah mendapatkan keanggotaan di sini? Meskipun Damanik memiliki jumlah uang yang tak terbatas, dia tahu bahwa dia tidak boleh boros. "Ya sudah, Pak, mohon tunggu sebentar." Kemudian, pramusaji mengangkat tangan kirinya, membuka layar virtual dan mengetuknya beberapa kali. Setelah dia selesai, dia melihat Damanik dan berkata, "Pak, pesanan kamu telah dikirim ke dapur. Apakah kamu ingin memeriksa tagihan?" "Tidak apa-apa. Sajikan saja makanannya setelah siap," kata Damanik. "Tentu saja. Selamat makan nanti," kata pelayan dan pergi setelahnya. Damanik melihat jalanan yang ramai di bawah. Ia selalu ragu akan sesuatu. Bumi hanyalah peradaban tingkat 0,7, tetapi sudah ada bertonton bangunan bertingkat tinggi dengan puluhan atau bahkan lebih dari 100 lantai di mana-mana. Namun, terlepas dari apakah itu Bima Sakti, peradaban tingkat 3, atau alam bintang, peradaban tingkat 7 jauh lebih maju daripada bumi, tetapi tidak ada satupun bangunan bertingkat tinggi yang terbuat dari beton bertulang yang dapat ditemukan. Semua arsitektur di sini dibangun dari beberapa campuran logam dan kayu keras. Gedung-gedung itu juga tidak memiliki banyak lantai. Misalnya, bangunan 9 lantai yang saat ini Damanik duduki dianggap sebagai bangunan tinggi di daerah ini. Sebagian besar bangunan lain memiliki 3 hingga 5 lantai, dan paling banyak hanya setinggi lebih dari 10 lantai. Damanik pernah merasa bahwa dia hidup di era kuno di bumi, tetapi teknologi yang digunakan pelayan sebelumnya menariknya kembali ke dunia nyata. Ia masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi. Secara logika, semakin tinggi peradabannya, semakin maju teknologi bagi mereka. Dalam beberapa aspek, apakah itu di Bima Sakti atau alam bintang, mereka memang jauh lebih berkembang daripada yang disebutkan di atas di bumi. Tapi mengapa Damanik merasa bahwa mereka lebih rendah dari bumi dalam hal arsitektur? Bahkan, ada sesuatu Damanik tidak menyadari. Bangunan di bumi yang dibangun dari beton bertulang hanya bisa bertahan selama beberapa dekada. Struktur akan jatuh ke dalam kerusakan dari waktu ke waktu. Adapun bangunan di peradaban maju, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berada dalam kondisi baik selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Itulah perbedaannya. Bagaimana bisa beton bertulang dibandingkan dengan logam khusus dan kayu keras? Perbedaan umur antara kedua bahan itu terlalu besar. Bukannya Stardom Realm tidak memiliki kemampuan untuk membangun gedung dengan lebih banyak lantai. Hanya saja mereka tidak perlu melakukannya. Stardom Realm memiliki luas daratan yang luas dengan sumber daya yang kaya. Ada begitu banyak tempat untuk orang-orang tinggal. Setiap orang suka memiliki bangunan sendiri untuk diri mereka sendiri juga. Kalau begitu, mengapa mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun gedung-gedung bertingkat? Selain organisasi dan keluarga yang kuat yang akan menghabiskan banyak kekayaan mereka untuk membangun gedung yang lebih tinggi sebagai tanda status mereka, tidak ada orang lain yang akan melakukan itu. Tidak hanya itu, dalam perkembangan dan penemuan umat manusia, ditemukan bahwa tubuh manusia adalah harta terbesar di alam semesta. Hal itu terlihat memiliki potensi yang tak terbatas. Tidak peduli seberapa canggih teknologi, pada akhirnya itu adalah kekuatan eksternal yang tidak dapat membuat manusia hidup selamanya. Dengan demikian, arah penelitian tentang umat manusia mulai bergeser perlahan dari bagian luar ke bagian dalam tubuh manusia. Pada akhirnya, itu menghasilkan situasi hari ini. Budidaya dilakukan untuk mengembangkan harta karun di dalam tubuh manusia. Selama seseorang mencapai alam abadi, umur seseorang akan mencapai zaman yang setara dengan 129.600 tahun tanpa gangguan eksternal. Begitu seseorang mencapai alam sage, umur mereka tidak akan terbatas. Tidak ada tingkat teknologi yang bisa mencapai itu.
Oleh karena itu, Bima Sakti dan Alam Stardom, yang masing-masing merupakan peradaban tingkat 3 dan tingkat 7 tidak tampak futuristik seperti yang Dominic kira. Bahkan terkesan sedikit kuno. Ini adalah hasil dari perubahan arah penelitian tentang umat manusia setelah serangkaian temuan yang mendalam. Tapi semua ini adalah rahasia umat manusia. Jika Dominic ingin menggali lebih dalam, dia hanya akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya setelah dia mencapai alam Sage dan bergabung dengan aliansi suci. Sementara Dominic bengong, makanan dan anggur yang dia pesan mulai disajikan satu demi satu. Setelah sadar, Dominic mulai perlahan-lahan melihat jalan-jalan yang ramai sambil makan hidangan dan minum anggur. Jade Nactus 100 bunga disingkirkan olehnya. Dia ingin membukanya dan menyesapnya, tetapi dia takut penyimpanan yang tidak tepat akan mempengaruhi efek nektar giok 100 bunga, jadi dia akhirnya menyerah. Lagi pula, itu tidak berhasil baginya, dan meminumnya hanya akan memuaskan nafsu makannya sementara Wenar dan yang lainnya bisa meminumnya untuk efek terbaik. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di lantai atas kedai tempat Dominic berada. Di zona perdagangan super ini, ada banyak orang kaya. Selain itu, tidak jauh dari markas Treasure Commercial House, dan pelelangan akan segera diadakan. Jadi ada lebih banyak orang kaya berkumpul di sini. Banyak orang yang telah menerima undangan dari rumah komersial harta karun mungkin telah tiba di sini beberapa hari sebelumnya. Sambil makan, Dominic tiba-tiba melirik ke puncak tangga. Dia melihat 3 pria, 2 wanita, dan 5 pemuda datang, di antaranya 1 pria dan 1 wanita mengenakan pakaian yang sama. Mereka mungkin berasal dari sekte yang sama. Dominic pernah melihat pakaian serupa di Seven Colored Glaze Sect. 2 pria dan 1 wanita lainnya mengenakan pakaian mewah. Sekilas, dia tahu mereka berasal dari keluarga kaya. Orang-orang yang bisa memasuki lantai 9 adalah mereka yang tidak kekurangan uang. Dan mereka tentu saja tidak berpakaian buruk, tetapi ketiga orang ini mengenakan pakaian yang lebih cantik. Selain itu, di belakang kelima orang itu, ada 2 orang pria tua. Mata Dominic tertuju pada mereka karena keduanya sama-sama pendekar di daftar tertinggi tahap awal. Dilihat dari pakaian mereka, dia yakin mereka mungkin berasal dari sekte yang sama dengan kedua pemuda itu, dan mereka mungkin di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah melihat sekilas, Dominic berhenti memperhatikan mereka dan terus memakan makanannya dan meminum anggurnya. Dengan 2 pendatang baru ini di tahap awal daftar tertinggi, di seluruh lantai 9. Selain Dominic, sekarang ada 10 prajurit daftar tertinggi, dan 2 dari mereka berada di tahap tengah daftar tertinggi. Sepertinya pelelangan yang diadakan Treasure Commercial House memang menarik banyak prajurit untuk berpartisipasi. Beberapa anak muda melihat sekeliling dan kemudian berjalan langsung ke meja kosong di samping Dominic dan duduk. Setelah pelayan cantik mengambil pesanan mereka, dia bergegas turun. Berbicara dengan orang-orang ini sangat membuatnya stres. Dia sangat takut karena konsekuensinya akan serius jika dia tidak sengaja menyinggung mereka. Dengan meja besar penuh piring, Dominic makan beberapa suap dan kemudian menatap jalan di luar jendela dengan linglung. Ia mendengar percakapan kelima anak muda yang baru saja datang. Dari percakapan mereka, Dominic mengetahui bahwa 2 pria dan 1 wanita dengan pakaian mewah itu termasuk dalam keluarga yang sama, yang bermarga Neymar. Sang kakak laki-laki bernama Fabio Neymar, dan yang adik laki-laki bernama Neymar, dan yang adik perempuan bernama Ivanka Neymar. Pria lainnya adalah sepupu mereka Walden Shepard. Tapi sekarang dia telah memasuki sekte tertentu. Adapun wanita lain, dia seharusnya berasal dari sekte ini. Dominic tidak tahu namanya, tapi nama belakangnya adalah Sherwood. Dominic bisa melihat bahwa keduanya terutama melindunginya. Dia dilindungi oleh 2 prajurit di tahap awal daftar tertinggi, yang menunjukkan bahwa identitasnya tentu tidak rendah. Walden, tidak mudah bagimu untuk keluar kali ini. Kenapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi? Sebagai tuan rumah, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghiburmu dan Nona Sherwood, kata Fabio. Iya nih, Walden, karena kamu di sini, kami harus menghiburmu dengan baik, tambah Governor. Terima kasih atas keramahan kamu. Tapi kali ini kita di sini dalam misi mentor kita, jadi kita tidak bisa menundanya. Walden menjawab. Bukankah kamu hanya akan berpartisipasi dalam lelang rumah komersial harta karun? Saat pelelangan selesai, mari kita berkumpul lagi. Setelah pelelangan, kita harus segera kembali ke sekte secepatnya. Mungkin lain kali, kita akan segera berkumpul. Kapan lain kali? Walden, sejak kamu memasuki sekte, kita tidak bertemu selama bertahun-tahun. Kami bertiga dulu sering nongkrong dan bersenang-senang. Tanpa kamu, kami semua kurang tertarik. Fabio benar. Walden, mengapa kamu memasuki sekte? Ya sudah, jangan katakan itu lagi. Apakah kamu pikir sepupu kami menganggur seperti kamu? Tidak seperti kamu, dia adalah orang dengan cita-cita dan cita-cita. Kamu hanya main-main, ucap Ivanka tiba-tiba. Ivanka, kami tidak suka apa yang kamu katakan. Menurutmu kenapa kita menganggur dan main-main? Ya, Ivanka, kami adalah saudaramu.
Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang kami? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kami... Oke, Fabio, Ivanka, semuanya, tenang. Aku hanya mampir untuk melihat kalian. Waktunya sudah mepet kali ini, dan aku tidak bisa melanggar perintah mentorku. Kami akan menyusul nanti kalau aku ada waktu. Walden menyeka keringat dingin dari dahinya dan dengan cepat membujuk. Dia tidak bisa membiarkan mereka terus. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan mereka lontarkan? Dia tidak ingin magang adik juniornya tahu tentang masa lalunya. Sudah bertahun-tahun dan dia pikir kedua bocah ini mungkin telah berubah, tetapi ternyata mereka masih sama seperti sebelumnya. Seharusnya dia tidak datang menemui mereka. Saat ini, makanan dan minuman mulai naik. Mereka mengubah topik dan berbicara. Nona Sherwood dan dua orang tua di tahap awal daftar tertinggi tidak banyak berbicara selama seluruh proses. Ivanka sesekali menyela untuk mencemooh kedua kakaknya. Keduanya mungkin sudah terbiasa dan tidak terlalu memedulikannya. Di seluruh lantai 9, pengunjung di setiap meja berbicara dengan sangat pelan. Hanya mereka yang berbicara lebih keras di meja ini. Dominic tidak keberatan. Meski kedua meja saling berdekatan, itu tidak mempengaruhinya. Tapi orang lain tidak senang. Hei! Hei! Bisakah kamu diam? Ini tempat umum, bukan tempat menyombongkan diri. Kamu harus pulang jika kamu ingin membual. Kamu terlalu keras. Seorang pemuda di meja sebelah berdiri dan berkata, Sial! Siapa kamu sebenarnya? Aku berbicara keras, lalu apa? Kamu tahu rumah siapa ini? Keluarlah jika kamu tidak terbiasa. Jaga lidah kamu! Fabio berdiri dan berteriak. Lingkungan pertumbuhannya telah membuatnya menjadi pria yang sombong dan mendominasi. Jika seseorang berani memarahinya, dia pasti akan memarahinya kembali. Dominic mengerutkan kening. Apakah anak ini bodoh? Sepertinya dia tidak bisa melihat situasinya. Ada begitu banyak prajurit daftar tertinggi di lantai 9. Dia hanyalah seorang pria yang bahkan belum mencapai alam abadi. Beraninya dia mengutuk. Kebetulan dia sedang berteriak di meja di mana ada seorang pendekar di Supreme List tahap menengah. Bocah ini biasanya sombong, dan kali ini dia mungkin bertemu jodohnya. Meja Dominic berada tepat di tengah kedua sisi. Pertarungan keduanya segera menarik perhatian semua orang di lantai 9. Semua menunjukkan ekspresi main-main. Sebagian besar dari orang-orang ini diundang oleh Treasure Commercial House untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan status mereka tidak rendah. Tidak buruk untuk menonton pertunjukan yang bagus, karena menunggu itu membosankan. Meskipun Fabio tidak peka dan tidak bisa melihat situasi dengan jelas, sepupunya Walden tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria yang telah memasuki sekta dan telah dilatih. Dia dengan cepat berdiri dan berkata, Pak, maafkan aku. Sepupuku sudah manja di rumah. Tolong maafkan kekasarannya. Semuanya, aku akan membayar semua tagihan di sini hari ini jika kamu suka. Fabio kesal saat mendengarnya. Keluarga Neymar tidak lemah di zona perdagangan super ini. Itu juga memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Treasure Commercial House. Didukung oleh Treasure Commercial House, keluarga Neymar secara alami tinggal di sini seperti bebek air. Karena itu, Fabio telah menganggap di sini sebagai wilayahnya. Beraninya orang luar ini mengutuknya di wilayahnya? Bagaimana bisa Fabio diperlakukan dengan tidak hormat? Dia berseru dengan tidak puas. Wow Dan, kenapa kamu minta maaf padanya? Dia menyela pembicaraan kami. Dia harus meminta maaf kepada kita. Beraninya dia begitu sombong di wilayahku. Dia meminta masalah. Fabio, diam! Wajah Walden berubah dan dia berteriak. Walden, kamu! Fabio ingin membantah, tapi saat melihat cara Walden menatapnya, dia menggigit lidahnya. Dia tidak mampu dan sombong. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah di sini hari ini. Tapi dia percaya bahwa sepupunya Walden tidak akan mencelakainya. Jadi dia tidak melanjutkan bicaranya. Miss Sherwood, adik magang Walden, memandang Fabio dengan cemberut. Ia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Fabio. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana Daus ini bisa bertahan sampai sekarang. Dia tidak mengerti mengapa Walden begitu dekat dengannya sebelumnya. Nama kamu Fabio Neymar, kan? Kuberitahu kamu, kamu dalam masalah besar. Ada orang yang memang berani memarahiku atau memintaku pergi di benua legendaris, tapi kamu tidak memenuhi syarat. Pemuda yang tadi dimarahi oleh Fabio berkata dengan nada murung. Kamu pikir kamu siapa? Karena kamu berani memarahiku, kenapa aku tidak bisa memarahimu? Aku sudah memarahimu hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Fabio kembali berkata. Ia hanya tidak bisa mentolerir diperlakukan tidak hormat. Jika aku memberitahumu siapa aku khawatir itu akan membuatmu takut. Ya, kamu menggertak. Katakan saja padaku. Aku tidak takut padamu. Fabio berkata dengan santai.
Keluarga Neymar didukung oleh rumah komersial harta karun. Bagaimana dia bisa ketakutan dengan sebuah nama? Selain itu, dilihat dari penampilan sekelompok orang ini, dia tidak mengira mereka adalah orang yang paling kuat di alam bintang. Benarkah? Nah, nama aku adalah... Pemuda itu baru saja akan mengumumkan namanya ketika orang lain muncul di puncak tangga dan menyela. Dominic tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah dan menatapnya. Seorang pria berusia 30-an datang. Seorang pria tua mengikuti di belakangnya. Saat Dominic melihat orang tua itu, dia terkejut. Dia adalah seorang pejuang di tahap akhir daftar tertinggi. Kekuatannya hampir sama dengan Darla. Darla adalah penatua sekte Glasir 7 warna, dan statusnya tidak rendah. Kekuatan pria tua itu sebanding dengan kekuatan Darla. Agaknya, identitasnya tidak sederhana. Tentu saja, pria yang berjalan di depan pria tua itu juga tidak sederhana. Dia dilindungi oleh seorang pejuang di tahap akhir daftar tertinggi, jadi dia adalah pewaris kekuatan besar tertentu. Begitu keduanya muncul, kehadiran mereka luar biasa. Semua orang mengalihkan pandangan pada mereka. Bahkan pemuda yang baru saja akan menyebut namanya itu terbengung. Momentum mereka terlalu kuat. Ada banyak prajurit Supreme List di hadapan mereka dan mereka semua tampak terkejut, termasuk 2 prajurit di Supreme List tahap menengah. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pendekar di Supreme List tahap akhir di sini. Pejuang seperti itu, tidak peduli kekuatan mana yang dia kerjakan, pasti memiliki status tinggi. Terlebih lagi, dari sudut pandang posisi, pria yang berjalan di depan memiliki status yang lebih tinggi. 2 orang yang baru saja naik ke atas adalah pewaris pertama keluarga Jefferson, Neil Jefferson, dan pelindungnya Ford Jefferson. Neil dikirim ke sini oleh keluarganya untuk menyelidiki kematian Tyrell. Dia menemukan pelelangan yang diadakan oleh rumah komersial harta karun. Bagaimana dia bisa melewatkan pertemuan seperti itu yang kebetulan mengumpulkan sebagian besar prajurit di sekitarnya? Dia baru saja lewat di bawah dan menuju ke rumah komersial harta karun, tetapi dia kebetulan mendengar pria berdebat di lantai atas. Karena iseng, dia memutuskan untuk datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, ini masih terlalu awal untuk pelelangan. Setelah keduanya naik, mereka menemukan meja kosong dan duduk. Neil menyilangkan kakinya dan berkata dengan santai. Silakan lanjutkan. Bukankah itu sangat hidup sekarang? Kenapa kamu berhenti? Terus berjalan. Aku hanya datang untuk minum secangkir kopi. Anggap saja aku tidak ada. Setelah beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Fabio sudah ditekan paksa ke kursinya oleh Walden yang memperingatkannya untuk tidak berbicara dengan matanya. Neil menatap pemuda yang baru akan memperkenalkan diri itu. Bukankah kamu ingin memperkenalkan dirimu? Sebut namamu dan lihat apakah kamu bisa menakutiku. Sir, kamu pasti bercanda. Aku terlalu merendah untuk memperkenalkan diri di depan kamu, Sir. Pemuda itu berkata dengan hormat. Dia juga diam-diam telah diperingatkan oleh rekannya di tahap tengah daftar tertinggi di meja yang sama. Dia tidak bisa menyinggung perasaan Neil. Apalagi kedua pendatang baru itu tidak mudah diprovokasi pada pandangan pertama. Ia tidak sebodoh Fabio. Sungguh membosankan? Neil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tadinya dia ingin datang untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tapi begitu dia muncul, semua orang memusatkan perhatian mereka padanya, yang secara mengejutkan menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak. Neil melirik orang-orang di lantai 9. Ada banyak prajurit Supreme List, di antaranya ada 2 prajurit di tahap menengah Supreme List. Treasure Commercial House secara bertahap menurun karena ambisi keluarga Higgins dalam beberapa tahun terakhir dan perlahan-lahan tertinggal dari 4 rumah komersial besar lainnya, tetapi unta ramping lebih besar dari kuda, dan daya tariknya masih sangat kuat. Lelang ini juga merupakan langkah besar pertama untuk Treasure Commercial House dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin ingin mengangkat semangat kliennya dan mendapatkan kembali pengguna Treasure Commercial House yang hilang. Terus terang, Neil tidak ingin keluarga Wooter menyerahkan rumah komersial harta karun begitu saja. Jika rumah komersial harta karun dikendalikan oleh keluarga Higgins, di antara 5 rumah komersial utama, selain rumah komersial 100 orang suci, siapa yang berani bersaing melawan mereka di 3 rumah komersial utama lainnya? Ini bukan hal yang baik untuk Grande Commercial House. Hasil terbaiknya adalah keluarga Wooter tidak mau mengalah dan pertengkarannya dengan keluarga Higgins menyakiti kedua belah pihak. Itu tidak mungkin. Begitu keluarga Higgins menjadi serius, keluarga Wooter tidak bisa bertahan lama sebelum harus dengan patuh menyerah dan menyerahkan rumah komersial harta karun industri leluhurnya. Jika tidak, apa yang menunggu mereka adalah pemusnahan keluarga. Mata Neil terus bergerak. Dia menemukan pria yang berbeda dari orang lain. Di lantai 9, semua orang fokus padanya. Hanya pria ini yang makan dan minum anggur sendirian. Dia bahkan melihat keluar jendela. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sebagai pewaris pertama keluarga Jefferson, Neil selalu menjadi salah satu orang yang paling banyak ditonton kemanapun dia pergi, selama dia tidak bertemu dengan beberapa jenius itu.
Dia termasuk salah satu orang terpopuler. Hari ini ia tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang sama sekali tak menganggapnya serius, dan hal itu langsung membangkitkan rasa penasaran Neil. Namun setelah melihat penampilannya dengan jelas, Neil sedikit terkejut. Dia adalah seorang pemuda. Dia begitu berani. Dia mungkin garis keturunan langsung dari keluarga tertentu yang keluar untuk melihat dunia untuk pertama kalinya. Sepertinya dia tidak diberi pelajaran sebelumnya dan penuh dengan dirinya sendiri. Dia mungkin memandang rendah orang lain. Orang yang ditatap oleh Neil tentu saja Dominic. Dia sempat melirik Neil saat dia dan Hale Jefferson datang. Ketika dia melihat bahwa Hale adalah seorang pejuang di Supreme List tahap akhir, dia sedikit terkejut. Lalu ia tidak terus memperhatikan mereka. Neil tidak lemah dan dilindungi oleh seorang pejuang di daftar tertinggi tahap akhir, jadi dia pasti orang yang kuat. Tapi jadi apa? Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak akan menyerang kecuali dia diserang. Dia hanya ingin membunuh beberapa waktu sebelum pelelangan dimulai. Neil menatap Dominic yang menarik perhatian orang lain padanya. Yang lain juga sangat penasaran dengan Dominic. Ketika mereka datang, Dominic sudah ada di sana. Yang aneh adalah semua orang berkelompok sementara dia duduk sendirian. Ada sebuah kotak kayu persegi panjang di sebelahnya. Mereka bertanya-tanya apa isinya. Ada juga toples anggur kecil di atas meja, yang sangat kontras dengan toples anggur di pub. Dilihat dari tampilannya yang kuno, itu pasti telah disimpan selama bertahun-tahun. Ketika pandangan semua orang di lantai 9 tertuju padanya, Dominic tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Persepsinya begitu kuat sehingga dia tahu bahwa semua orang memperhatikannya tanpa mendungak. Dominic tidak memiliki minat sedikitpun untuk menjadi pusat perhatian. Ya, dia harus pergi sekarang. Dia tidak takut pada orang-orang ini, termasuk prajurit dalam daftar tertinggi tahap akhir. Jika dia berkelahi dengan seluruh kekuatannya, dengan vitalitasnya dan bantuan pedang eksorsisma, dia belum tentu kalah. Hanya saja ia tidak suka diperhatikan. Dia mungkin juga menunggu di rumah komersial harta karun. Bagaimanapun, pelelangan akan segera dimulai. Saat Dominic hendak bangun dan pergi, Neil mendatangi mejanya. "Anak muda, sepertinya kamu cukup bosan sendirian di sini. Bagaimana kalau kita minum bersama?" kata Neil. Ia ingin tahu siapa pemuda ini. Beraninya dia mengabaikannya. "Maaf, ada yang harus aku lakukan. Jika kamu ingin minum, jangan ragu untuk melakukannya. Aku permisi dulu." Dengan itu, dia berdiri, meletakkan kotak pedang di punggungnya, mengambil nektar giok 100 bunga, dan hendak pergi. Neil membeku sedetik. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditolak ketika dia berinisiatif untuk menyapa pemuda itu. Sebagai pewaris pertama keluarga Jefferson, itu adalah pertama kalinya Neil dihina. Masih banyak orang yang menonton. Ia sangat malu. Semua orang di lantai 9 terkejut dengan kata-kata Dominic. Mereka tidak tahu identitas spesifik Neil, tetapi dia dilindungi oleh seorang pejuang di tahap akhir daftar tertinggi, jadi dia tidak sederhana. Beraninya anak itu? Apakah dia orang bodoh? Ketika Neil sadar, Dominic telah mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi. Dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Dominic. "Anak muda, mengapa kamu begitu kasar? Aku lebih tua darimu dan kamu harus menghormatiku," kata Neil dengan wajah cemberut. "Dude, ada hal penting yang harus kulakukan. Ada begitu banyak orang di sini. Jika kamu ingin minum, mintalah mereka untuk minum bersama kamu," jawab Dominic tak berdaya. Dia tidak tahu bahwa orang ini adalah pewaris pertama keluarga Jefferson. Tujuan kunjungannya adalah untuk menyelidiki penyebab kematian Tawal. Jika Dominic mengetahuinya, dia tidak akan menyia-nyiakan waktu berdebat dengannya. "Aku ingin kamu minum bersamaku," kata Neil acuh tak acuh. "Ada hal lain yang harus aku lakukan. Kalau begitu batalkan." Tidak. Hal ini sangat penting bagi aku. Aku harus segera pergi." "Baiklah. Jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan toples anggur di pelukanmu dan aku akan mencari orang lain untuk meminumnya, lalu kamu bisa pergi." Dengan itu, Neil melihat toples anggur di pelukan Dominic. Ia tidak tahu apa isinya. Hanya saja Dominic membawanya berkeliling dan tampaknya sangat kuno. Jadi Neil secara naluriah berpikir itu harus menjadi anggur yang baik. Dengan mengatakan ini, dia juga sedang menguji reaksi Dominic. Jika Dominic bersedia memberikannya, maka dia mungkin salah menebaknya. Tetapi jika dia tidak mau memberikannya, itu mungkin anggur yang enak. Ketika Dominic mendengar kata-katanya, tiba-tiba dia sadar bahwa dia menginginkan nektar giok 100 bunga. Dia tampaknya cukup pintar untuk mengetahui bahwa anggur adalah barang bagus. Namun, dia harus meninggalkan Jade Nectar dari 100 bunga kepada Wanat dan yang lainnya untuk meningkatkan peluang mereka memasuki alam abadi. Jika tidak, dia tidak akan keberatan membaginya dengan orang lain. Bagaimanapun, 30.000 poin super kaya telah diperoleh. Hal-hal lain tidak penting bagi Dominic lagi. Tapi Jade Nectar 100 bunga ini masih berguna, jadi tidak peduli siapa yang menginginkannya.
Dominic tidak bisa memberikannya. Anggur ini diserahkan kepada aku oleh mentor aku, dan aku tidak bisa memberikannya kepada kamu. Dominic menolak tanpa memikirkannya. Oh, siapa mentor kamu? Dapatkah kamu memberitahu aku? Mungkin keluarga Jefferson kita adalah kenalan lama dengannya. Kata Neil acuh tak acuh. Tentu, dia tidak berpikir bahwa keluarga Jefferson dan mentor Dominic adalah kenalan lama. Ia hanya berusaha mengungkapkan identitasnya tanpa sadar. Di benua legendaris, kekuatan keluarga Jefferson berada di peringkat teratas. Kebanyakan orang akan ketakutan ketika mereka mendengar nama keluarga Jefferson. Sesuai dugaan, setelah Neil mengatakannya, langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Ada diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata dia anggota keluarga Jefferson. Tidak heran dia terlihat begitu mulia dan berkuasa. Keluarga Jefferson pantas mendapatkan reputasinya. Iya nih. Kurasa dia pewaris pertama keluarga Jefferson, Neil Jefferson. Keluarga Jefferson adalah pemilik salah satu dari 5 rumah komersial utama di Legendary Continent dan pengendali sebenarnya dari Grande Commercial House. Sebagai pewaris pertama keluarga Jefferson, Tuan Jefferson benar-benar sangat kaya dan tampan. Kamu benar. Tapi baru-baru ini aku mendengar bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Jefferson. Kamu tahu? Aku tahu sedikit. Ada rumor bahwa Terrell Jefferson, pewaris kedua keluarga Jefferson, tiba-tiba meninggal. Baru-baru ini, orang-orang di West Zone panik. Jika tidak ada pembunuh yang ditemukan, aku khawatir itu akan menyebar ke seluruh benua legendaris. Apakah ini sangat serius? Iya nih. Jangan meremehkan kekuatan keluarga Jefferson.